Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Video kali ini saya akan menjelaskan penyebab motor 4 tak mengeluarkan asap putih atau yang lebih dikenal dengan istilah ngebul. Sebenarnya permasalahannya sangat simpel, yaitu disebabkan oleh oli yang masuk ke dalam ruang bakar atau oli yang tercampur dengan bahan bakar. Nah, di sini saya akan mulai dari yang namanya ring piston. Nah, ini ring piston sendiri ini terdiri dari 5 item ya. Ini ring kompresi bagian depan atau nomor 2. Kemudian untuk ring yang berwarna hitam ini adalah ring kompresi juga. Ini ring kompresi. Nah, kemudian di sini ada ring oli ya, yang tipis ini adalah ring oli. Kemudian ini ring oli juga. Dan ini juga ring oli. Nah, nah. Jadi fungsi kerja ring ini adalah salah satunya adalah membatasi oli agar oli tidak masuk ke dalam ruang bakar dan terbakar bercampur dengan bahan bakar. Fungsi lain dari ring ini adalah untuk memberikan kompresi. Kemudian yang kedua adalah silinder block ya, atau liner. Liner ini juga berfungsi untuk membatasi oli agar tidak masuk ke dalam ruang bakar. Syarat liner yang baik adalah liner yang masih presisi dengan piston. Nah, ya, liner yang masih presisi dengan piston, tidak langsung jatuh saat dimasukkan seperti ini, dan juga dinding liner yang masih benar-benar mulus, tidak ada baretan atau goresan. Intinya dinding piston harus benar-benar mulus. Kemudian payung kelep. Untuk payung kelep sendiri yang sering bermasalah apabila motor itu berasap adalah di bagian tiang kelep. Apabila tiang kelep ini sudah terluka atau lecet, baret, ataupun calar, nah maka oli bisa masuk ke dalam ruang bakar. Kemudian seal kelep. Untuk seal kelep sendiri bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk seal klep. Nah, seal klep ini juga seperti itu apabila dia sudah aus ataupun sudah tidak presisi dengan payung klepnya. Nah, maka oli akan masuk ke dalam ruang bakar. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya bos klep. Bos klep ini terletak di bagian silinder head atau lebih dikenal dengan deksel dan lain-lain, tergantung wilayah kalian sendiri. Untuk di wilayah saya sendiri ini biasa dikenal dengan deksel, ada juga yang menyebut dengan silinder head. Bos klep terletak di bagian sini ya, itu tidak begitu terlihat karena ini payung klepnya masih terpasang. Nah, apabila bos klep sudah mengalami keausan ataupun sudah tidak presisi dengan tiang klepnya, bisa dipastikan payung klep sendiri akan goyang. Jika payung klep ini akan goyang, maka akan memberikan celah di bagian seal klep. Jadi biarpun seal klepnya baru dan payung klepnya juga baru, apabila bos klepnya ini sudah aus atau tidak presisi dengan tiang klepnya, maka bisa dipastikan oli akan masuk ke ruang bakar. Jadi part-part atau alat-alat yang membatasi oli agar tidak masuk ke dalam ruang bakar tadi sudah saya jelaskan. Sampai di sini bisa dipahami. Artinya apabila salah satu alat-alat ini mengalami permasalahan, maka bisa dipastikan motor kita akan mengeluarkan asap putih. Adapun efek yang paling ringan apabila motor kita berasap, itu adalah oli dalam mesin kita bisa kering. Itu adalah efek yang paling ringan. Kemudian efek yang lebih berat lagi adalah mesin kita bisa ngejim ya. Kenapa motor kita bisa ngejim? Itu tadi, karena oli habis masuk ke dalam ruang bakar, oli motor kita kering dan akhirnya mesin overheat tanpa pelumas dan akhirnya motor kita ngejim. Dan masih banyak lagi masalah-masalah lain yang bisa ditimbulkan apabila motor kita berasap. Untuk masalah dari part ini sendiri, masalah yang paling sering terjadi itu adalah di bagian ring piston atau ring, dan juga di bagian liner
kemudian bagian sel kelep. Sedangkan di bagian tiang kelepnya sendiri ini sangat-sangat jarang mengalami keausan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi keausan, karena saya juga sudah sangat sering menemukan permasalahan di bagian tiang kelep. Oke teman-teman semua, sampai di sini mungkin teman-teman semua sudah bisa mengerti permasalahan yang dialami apabila motor kita mengeluarkan asap putih. Untuk video yang ini mungkin cukup sekian. Apabila dalam video ini ada yang kurang jelas, teman-teman semua bisa mempertanyakan di kolom komentar. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.